Menarik apa namanya tesismu dan teman-teman ini. Apa model pertunjukanmu dan teman-teman. Tapi aku tetap pesimis, Bek. Dalam pengertian karena kalian pintar. Nah, kalau ketemu dengan teman-teman teater yang nggak pintar dalam tanda kutip, kan jadi nganeh dia. Ya mungkin jangan dipaksain harus bikin karya. Ngapain dia habis-habisan belajar Stanislavski kalau dia nggak nyambung-nyambung maksudnya. Betul. Itu kan. Sementara dia punya basis ini. Iya. Lokal misalnya, misalnya. Yang dia ahli di situ. Betul. Selamat berjumpa, selamat bertemu kembali teman-teman sekalian di program acara Lampung Kultur, sebuah program yang diinisiasi untuk menemukan dan mendistribusikan pemikiran-pemikiran terbaik dari para pemikir terbaik tentang kebudayaan Lampung khususnya dan Indonesia pada umumnya. Malam ini bahagia sekali sudah hadir di tempat kita yang sederhana ini, sahabat baik saya Taufik Darwis, sarjana teater. Tegas banget. Taufik ini sutradara teater, kurator, kemudian dramaturg dan peneliti juga mengenai soal-soal seni pertunjukan. Taufik, saya bacakan sekilas, ini merupakan co-founder dari Bandung Performing Art Forum BPAF di Bandung posisinya ya. Kemudian Taufik juga sejak 2016 sampai 2019 merupakan salah satu co-kurator untuk Indonesia Dance Festival di Jakarta. Kemudian 2018-2019 Taufik juga diundang sebagai salah satu kurator tamu untuk acara program Kabaret Hairil yang diinisiasi oleh Teater Garasi Performance Institute. Pada tahun 2018, Taufik Darwis terpilih sebagai partisipan di Kurator Academy, di program Kurator Academy Theater Works Singapura. Kemudian tahun 2018 juga Taufik juga terlibat sebagai partisipan di TIPAM Tokyo Performing Art Meeting di Yokohama. Pada acara yang sama juga ada acara simposium ASEAN Dramaturgi Network. Kemudian masih di tahun 2018 Taufik terpilih sebagai salah satu partisipan di program The Next Generation Producing Performing Art yang diinisiasi Asia Center dan Japan Foundation, yang dia bersama teman-teman peserta lain melakukan keliling, menonton pertunjukan, mengadakan seminar, diskusi dan sebagainya ke Sydney, Jakarta, Solo, Jogja dan lain sebagainya. Kemudian 2019 Taufik juga menjadi salah satu individu yang diwawancarai dalam program Asia 100 Project yang diinisiasi oleh Japan Foundation dan Asia Center. Lalu di tahun 2019 teman-teman sekalian, Taufik Darwis terpilih untuk melakukan riset dan memimpin presidensi as an art manager sebagai manajer seni selama hampir 1 bulan ya Fik, di Tokyo yang diinisiasi oleh The Session Foundation. Nah, pada tahun 2020 teman-teman sekalian, beliau memenangkan atau mendapat hibah untuk membuat semacam podcast project yang berjudul Towards on Ordinary Day by Act and Activism Center for Applied Human Rights dari University of York di London. Nah, beberapa pementasan terakhir yang Taufik terlibat baik sebagai sutradara maupun dramaturg, antara lain pada tahun yang terakhir itu 2020 Lucy Pakansumbi
Ini Taufik terlibat sebagai sutradara yang disupport juga oleh Kementerian Kebudayaan FKB. FBK. Nah, kemudian tahun 2019 bekerja sama berkolaborasi dengan Teater Muibo di Tokyo. Taufik berperan sebagai dramaturg untuk mementaskan atau mempresentasikan sebuah pertunjukan berjudul One Youth One Time, The Fallen Boat. Kemudian pada tahun 2018-2019 Taufik berperan sebagai dramaturg untuk pertunjukan Us Not Us. Apa kabar, Fik? Baik, Mas. Sehat ya selalu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Bahagia sekali. Jadi kita mau ngobrol asik ini, Fik. Kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah soal aktivitasmu di dunia seni pertunjukan di Indonesia, kemudian dan bagaimana menurutmu perkembangan seni pertunjukan kontemporer di Indonesia dan Asia terutama. Tapi baiknya Taufik mulai dengan menceritakan dulu pertunjukanmu yang terakhir itu. Lucy Pekan Sumbi ya. Lucy Pekan Sumbi itu tentang apa dan model pertunjukannya seperti apa? Kan deh. Ya, Lucy Pekan Sumbi itu dia kita namain diskusi dengan dramaturgnya itu si Riyadus dengan genre instalasi pertunjukan tekstil. Apa gitu. maksudnya itu? Ya, ceritain aja dulu ya. Jadi itu kayak project untuk ngelihat hubungan antara mitos Dayang Sumbi Sangkuriang, terus ekologi Bandung dengan ekologi Bandung terutama di pinggiran sungai ya, dan tekstil di Bandung gitu. Juga kewargaan yang di sekitaran si produksi tekstil itu gitu. Jadi memang si BPAF termasuk saya gitu di dalamnya memang concern terhadap isu-isu kewargaan di Bandung gitu, dan bagaimana seni mempunyai arsiran dengan isu itu gitu. Jadi ketika ngomongin tekstil ada isu kewargaan di situ gitu, dan bentuk dari pertunjukan juga pasti akan terpengaruh sama repertoar yang ada di lingkungan itu sendiri gitu. Misalnya soal parade busana. Parade busana adalah output akhir sebelum dipakai oleh konsumen untuk output akhir dari siklus produksi tekstil itu sendiri gitu. Makanya kita memakai itu. Jadi selalu kayak gitu. Jadi kita ketika menyapa isu tertentu dan keluarga tertentu, kita nyari repertoar yang ada di situ. Oh, iya. Jadi itu yang dipakai sebagai modus dramaturginya kayak gitu. Makanya kita pakai fashion show. Jadi kayak memang ada peragaan busana sebagai salah satu basis dramaturgi si pertunjukan gitu. Nah, dari situ muncullah gitu pertunjukan ini. Juga memang mengingat Dayang Sumbi itu sangat kontemporer ternyata. Dia ngomongin deforestasi dari Sangkuriang yang membalak hutan untuk jadikan perahu, terus perairan yang gagal gitu, irigasi yang gagal karena dia gagal membendung dan akhirnya jadi sungai jadi Bandung gitu. Dan juga tentang agensi dari perempuan dari Dayang Sumbi ketika dia menipu Sangkuriang yang sangat modern gitu, karena dia melakukan perubahan sana sini secara ekologis gitu dengan tenunan itu namanya buih larang. Nah, buih larang ini kan ketika dicari ternyata masih dipakai oleh orang Baduy. Jadi kita beli buih larang itu buat mayat. Nah, dia Sumbi itu memakai itu membuat memanipulasi cahaya matahari. Ada versinya kan banyak tuh versinya bahwa dia mengeluarkan sendiri, dan yang saya suka tuh dia mengajak ibu-ibu di sekitaran Gunung Putri itu untuk membentangkan buah larang yang sama sebagai penenun gitu. Itu kan sangat kontemporer sekali, kita bisa relate sama Mama Leta ya, yang di
timur itu dia melawan pabrik itu dengan menenun di situ gitu. Jadi memang asiran isunya luas dan menurutku itu kontemporer kayak gitu, isu itu gitu. Jadi itu saya suka menjajar-jajarkan isu kayak gitu, konteks gitu, dan ternyata bentuk yang akhirnya kita secara udah banyak uji coba gitu, terus pertemuan dengan melibatkan model di dalam pertunjukan dan juga melibatkan performer yang latar belakangnya ada aktor, ada penari gitu. Akhirnya kita jadi memutuskan untuk menamai itu instalasi pertunjukan tekstil. Instalasi pertunjukan tekstil. Berapa lama proses kemarin? Hampir 3 bulan sih. 3 bulan. 3 bulan ada riset dulu gitu. Bukan riset ya, kayak observasi di lapangan gitu untuk melihat repertoar di kewargaan. Misalnya kayak perubahan ruang ya di Cigondewa terutama gitu, karena di sana ada kewargaan yang dibentuk oleh perubahan dari agrikultur ke manufaktur gitu. Bagaimana dulunya halaman sawah dulunya yang buat dipakai untuk menjemur padi, jadi menjemur tekstil. Nah, gitu. Jadi modus-modus itu yang sering kita pakai gitu. Kita adopsi terus menjadi salah satu unsur yang kita pakai kayak gitu. Untuk sumber presentasi kayak gitu. Kemarin dipresentasikan di mana, Bik? Di Lawangwangi. Di gedung tapi sebenarnya di kompleks Lawangwangi. Jadi dimulai dari luar. Jadi kalau kita bisa bilang itu adalah fashion show ya panjang. Iya. Dari di luar di amphitheaternya, terus masuk ke dalam. Akhirnya ke ruang white cube gitulah, ruang galeri gitu. Nah, Topik bolehlah cerita proses kreatifnya itu loh, proses kerjanya mulai dari awal apa yang dilakukan. Topik kan sebagai sutradara di situ. Nah, tentu kan definisi penyutradaraan dalam karyamu instalasi pertunjukan tekstilnya berbeda dengan penyutradaraan yang konvensional teater seperti yang diketahui. Bagaimana prosesnya? Apa yang dilakukan step by stepnya maksudku? Yaitu tadi kayak sadar bahwa isu ini tuh dia mempunyai ragam repertoarnya masing-masing gitu. Itu yang selalu saya pakai sebagai modus penciptaan gitu. Ketika kita ngomongin tekstil, ada busana tuh punya repertoar performance-nya sendiri, ya gitu loh. Terus dia punya disiplinnya sendiri, dan kita nggak mungkin kalau nggak ngelibatin orang lain di luar disiplin kita. Makanya ngajak calon istriku dulu sebagai penata busananya, dan dia memang concern dan selalu belanja di Cigondewa di lingkungan kewargaan tekstil itu gitu. Terus apalagi nih, ada model kayak gitu, ada performer di repertoar itu adalah model gitu. Terus selain itu juga saya tetap keliling untuk memperdalam konteksnya, kayak ngomongin geologi, saya datang ke Teh Bahtiar, dia geolog jalanan gitu yang sering keliling, juga sangat fasih ketika ngomongin mitoekologi istilah dia. Mitoekologi Teguan Perahu gitu. Menurut dia itu sangat geologis gitu, sangat material malah kayak gitu. Jadi saya datang ke sana, terus datang ke HW Setiawan, sastrawan ya Bandung ya, karena dia sempat ngomongin bahwa daya tarik dari Teguan Perahu itu karena ada cerita Dayang Sumbi gitu. Orang Jakarta datang ke Bandung karena ada cerita itu gitu. Gunung lain nggak terlalu terkenal gitu. Yang penting mereka melihat Teguan Perahu kayak gitu. Terus dari situ terus keliling juga ke pasar Cigonewahnya, terus dari mulai yang sangat sudah punya infrastruktur seperti Cigonewa, namanya tuh lupa jadi ada toko yang memang itu dibikin dan dilegitimasi sama Ridwan Kamil sebagai pariwisata tekstil gitu. Nah, itu kan sangat ini ya, dia impor barang-barangnya. Terus ada yang di tingkat kedua, ada yang memang dia toko-toko yang gagal gitu, jadi gagal produksi kain-kainnya. Nah di paling itu lagi, dia paling pinggiran lagi, dia yang memang percakain banget. Jadi memang itu residu dari produksi tekstil garment gitu. Majun namanya, kalau kita nyebutnya majun. Kalau
mungkin istilahnya percak gitu. Nah ini apa maksudku, risetmu mengenai semua itu penting untuk pertunjukan. Sangat penting. Itu jadi kayak kita juga bisa mengimajinasikan ruangnya gimana sih yang kita akan kita bikin. Kenapa kita mulai dari bawah, dari yang sangat raw gitu, yang sangat mentah gitu, karena setiap performer dan model dia memakai busana dari Majun itu. Terus kita juga menggunakan ini sih repertoar si Tumang bawa benang ke Dayang Sumbi. Dari situ kan si alur konflik tragedi dimulai gitu. Jadi sejak awal tuh mereka ngegulung benang, jadi sebagai kayak Tumang masanya. Itu divisualisasikan. Jadi menggulung benang. Taufik itu sebagai sutradara membuat semacam teks atau naskah nggak sih? Enggak ya? Enggak. Tapi ada outline-nya ya? Outline-nya. Kita selalu diskusi, jadi sebelum latihan, misalnya latihan jam 3, diskusi dulu jam 1 antara saya, dramaturg, terus penata busana, sama skonografer, sama musik. Dan salah satu perwakilan dari performer gitu. Diskusi dulu baru kita mau bikin apa nih selanjutnya gitu. Kita coba jam 3 gitu. Jadi selama 3 bulan terus kayak prosesnya. Gitu. Jadi dia memuai terus. Memuai. Dan tentu banyak bentuk-bentuk yang tidak terduga ya. Selama proses itu. Iya, pencairan kayak gitu. Berapa durasi itu pertunjukan itu? 2 jam ya. 2 jam ya? 2 jam, hampir 2 jam. Nah, kalau model kayak pertunjukanmu itu, indikator keberhasilannya seperti apa, Bik? Apakah amplifikasi isu wacana itu kemudian menyebar atau seperti apa, Bik? Tetap ya, kalau kita ngomongin dari bentuk dulu gitu, menurutku ketika ngomongin instalasi pertunjukan tekstil, dia berhasil nggak sebagai genre itu gitu. Terus juga sebagai isu, apakah dia, aku sering kayak mengkritisi diri sendiri, apakah ini cuma amplifikasi dari isu gitu, atau kita menentukan posisi kita sendiri gitu, kayak gitu loh. Nah kemarin tuh ada pantulan tuh, jadi memang kita ngukurnya lewat pantulan si penonton. Jadi kan kita ngebuka penonton live 30 orang per hari itu pertunjukannya 3 hari ya. Terus ada pemutaran dokumentasinya. Nah itu juga dipublikkan gitu, diputar secara publik di YouTube. Nah setelah itu kita bikin diskusi, mempertemukan penonton yang live sama yang penonton dokumentasi. Nah itu ada pantulan-pantulan yang banyak, itu termasuk ketika ngomongin judul gitu. Lusipakan Sumbi oke gitu. Meskipun orang-orang nggak, apa sih lusipakan? Lusipakan itu kan benang pakan sama benang lusi itu yang horizontal, pakan yang vertikal gitu. Sumbi kayak gitu. Terus ada velour de couture. Couture itu kan istilah busana yang adi busana gitu. Yudi sempat bilang harusnya itu couture de velour. Bukan velour. Boleh couture gitu-gitu, karena ketika dengar presentasi kamu ngomong ngejelasin tunjukan itu kayaknya nggak kesana deh gitu. Ya, ukuran keberhasilannya mungkin kayak gitu ya, sampai enggaknya, terus apa yang kita maksudkan, intensi kita tuh nyampe nggak gitu, atau memang kita nggak sadar gitu, apa yang diserap penonton itu bukan intensi kita ternyata, berarti kan ada yang luput dari kerja penciptaannya kayak gitu. Atau ada yang luput, atau mungkin justru memperkaya kan? Memperkaya, tapi kan enaknya kan kita punya intensinya gitu, punya disadari gitu, berarti kan ketika proses kita luput tuh gitu untuk memikirin itu gitu. Kadang-kadang selalu terlalu ketat kita ngomongin itu. Sama teman-teman tuh sampai kayak panas gitu ngomongin, diskusinya tuh sampai bisa sedikit berantem gitu. Kalau respon dari teman-teman seniman sendiri, teater khususnya atau tari misalnya? Ya misalnya kayak Irwan Jamal ya. Itu kan instalasi pertunjukan tekstil dan dia nggak punya alur linear gitu sebagai narasi gitu. Nah dia tetap nafsirnya tuh ada ceritanya. Misalnya ketika saya nampilin Widi yang sedang ngejahit perca Majun itu sebagai Dayang Sumbinya, jadi tetap ada penokohan melihatnya gitu. Saya tetap kayak perlu juga pantulan dari teman-teman yang dia punya tradisi narasi yang kuat gitu kayak Irwan Jamal, makanya saya undang untuk ngomong pantulnya gimana sih. Terus pantulan dari teman-teman seni rupa kayak siapa tuh seni rupa ya,
terus ada Tapi positif lah rata-rata. positif dan juga memang kritis atas apa, termasuk soal isu gitu, soal kenapa sih isu ini gitu, kenapa ya juga presentasinya, kenapa ini mungkin juga ini hanya kayak mengamplifikasi gitu. Tapi aku sepakat itu salah satunya buat mengamplifikasi karena kan nggak ada yang Mengangkat ya. mengangkat Yes. soal keluargaan tekstil kayak gitu. Nah, nampaknya soal isu ini jadi apa ya, basis penciptaanmu dan teman-teman ya di Betul, karena Bandung Performing Art ya. karena pertanyaan awal kita tuh ketika membuat ini tuh kan apa sih bedanya kewargaan seni dan kewargaan kota gitu. Oh gitu. Jadi apa sih bedanya seniman sama warga kayak gitu loh. Jadi kita kan memang menginvestigasi pertanyaan itu lewat kita merespon isu yang ada di setiap apa bentuk-bentuk kewargaan yang ada di kota kayak gitu. Misalnya pernah sama teman-teman komunitas metal gitu. Pernah ya. Gitu. Nah, jadi kayak bentuk itu nih saya keluar gitu karena memang kita bertemu sama orang-orang itu gitu. Kayak gitu. Apa itu dasar pemikiran Taufik dan teman-teman di BPAF itu untuk selalu beranjak dari isu-isu terutama kewargaan misalnya? Pertama soal penontonan sih, isunya gitu. Kan kita selalu apa ya? Kalau aku sendiri sih banyak juga teman-teman ngomong penonton teater tuh itu aja gitu. Ya kenapa kita nggak nyapa penontonnya gitu, warganya, calon penonton kita? Ya kita datang lah gitu, ngobrol gitu. Terus pasti kan dengan kita menyapa orang itu, terus juga dengan bentuknya yang mereka tahu gitu, itu kan ada penonton baru kayak gitu loh. Terjadi itu, Terjadi. Selalu ada yang baru. Karena kan banyak juga penonton dari busana gitu. Yes, Jadi yes. kayak gitu loh. Lintas disiplin lah tentu ya. Itu kayak output kayak itu niscaya karena memang kalau kita tetap balik ke bentuk-bentuk yang kita miliki gitu, secara artikulasi bentuk itu mungkin nggak akan menyentuh penonton yang itu gitu, yang kita maksud kayak gitu sih. Jadi kata lainnya kau juga merasa jenuh ya dengan teman-teman terhadap model-model penciptaan teater konvensional yang sudah ada atau bagaimana? Enggak jenuh sih. Aku sih mempertanyakan soal itu sih, merespon soal penontonan gitu. Penontonan juga kan bentuk politik seni ya, karena dia bentuk kewargaan tertentu dan bentuk identitas warga tertentu gitu. Juga soal apa ya, metodologi gitu, kesadaran atas metodologi. Kalau memang konvensi, ketika kita bisa mengurai secara metodologis, berarti kan kita punya pengetahuan atas itu dan juga bisa kayak merevisi pengetahuan itu gitu. Karena di sini enggak gitu. Selalu aja model ngelihatnya lewat tontonan kan. Kita menonton orang lain dan kita kayak imitasi cara berdialog kayak gitu kan. Gak pernah diurai itu kayak gitu. Menurutku itu kekurangan kita sekarang. Iya sih kayaknya kesadaran metodologis ya, karena bentuk teknik kan punya sejarahnya sendiri gitu. Punya sejarah tekniknya itu dari mana sih, konteksnya apa sih gitu kan. Kayak perlu sadar atas itu gitu. Apa grup-grup teater kita sangat miskin soal itu. Iya, karena diskusi pengetahuannya nggak jalan kan. Maksudnya apa itu? Coba diuraikan. Nggak pernah didiskusikan. Ketika kita misalnya diskusi kritik teknik gitu, kritiknya kan kualitas apa? Cuman itu lampunya gimana kenapa kayak gitu, kayak gitu kan. Diskusinya nggak berkembang ke tingkat apa? Kalau ngomongin sejarah tekniknya gimana? Atau apa sih konteks di balik itu, dan kalaupun milih itu apa sih pertimbangan konteksnya kayak gitu loh. Miskin sekali berarti. Miskin kenapa misalnya apa sih itu sugestif realis gitu. Yes. Pernah nggak dipertanyakan? Dipertanyakan itu kenapa harus dinding kayak gitu. Dindingnya triplek gitu. Kenapa harus kayak gitu kan belum pernah diurai gitu. Makanya saya tuh lagi bikin sekolah skenografi. Oh gitu. Sama teman-teman. Apa itu? Ya kita mulai lagi soal spasialitas dan lingkungan di teater atau di sini pertunjukan. Dari dasar lagi ya. Dari dasar. Perlu menurut Taufik. Perlu karena jarang diomongin skenografi kan. Karena artis itu kan jarang. Aktor saudara, aku saudara kan. Ya. Nah, balik ke soal isu sebagai salah satu basis penciptaanmu. Berarti kan model kayak Musipakan Sumbi yang kau lakukan kemarin sesungguhnya bisa juga dilakukan oleh teman-teman yang lain ya dari sangat. Karena kita juga nggak punya
nggak punya disiplin gitu yang kayak soal tekstil itu. Tapi kita tetap bisa karena kita melibatkan orang lain di luar itu, di luar Bukan, kita. maksudku model penciptaannya maksudku. Bagaimana kan kau ada 3 unsur tadi itu kan, mitos, Oh, sangat bisa. kemudian apa? Keluargaan, Keluargaan. problem tekstil kan. Ya. Ini kan ada tiga anasir utama yang Betul. kemudian dikonstruk, dicari benang merahnya Benang merah. oleh Taufik dan teman-teman, kemudian didesain dalam bentuk pertunjukan. Berarti Ya. kan maksudku teman-teman dari teater juga dari segenap provinsi bisa sesungguhnya. Bisa, apalagi mereka bisa. Makanya aku sangat heran ketika teater kampus kayak STX kan punya teater kampus atau publik. Aku nggak pernah ngomongin tekstilnya gitu. Kenapa itu? Aku nggak tahu, mungkin juga karena sejarah itu ya, penonton ya. Pergaulan teater kampus misalnya di Bandung gitu. Tetap aja gitu mereka menggarap drama. Meskipun sangat boleh, itu sangat sah, tapi ketika mereka nggak, itu maksudku potensi di mereka gitu, disiplin dia sendiri nggak pernah dipertanyakan kayak gitu. Nggak pernah dicarikan tuh banyak bentuk yang kemungkinan bentuk dan Kaya sekali. Ya? artikulasi yang sangat kaya dan sangat ya bisa berasilan sama siapapun ya. Nggak ketemu pintu keluar kalau dalam istilah Bang Abijal kemarin. Evakuasi gitu. Iya, evakuasi ya. Dia nggak heran sama disiplinnya Iya, sendiri. oh gitu. Iya kan harus menjaga rasa heran dalam hidup. Jadi orang teater Indonesia ini tidak merasa heran terhadap disiplinnya sendiri. Menarik gitu. Itu kata Afrika. Enggak, menurutmu apa? Menurutmu? Menurut Metodologis, kesadaran metodologis. kurang kita orang teater Iya. Indonesia. Tapi kan skema berpikirmu itu kan jelas sebetulnya, itu juga pembeda maksudku. Skemamu kan kepenontonan, spectatorship. Betul, spectatorship. Oke? Ya. Kau kan sangat apa ya namanya? Sangat menitik tekankan pada aspek itu. Betul. Respon penonton, Hmm. resepsi penonton. Nah, sementara tradisi-tradisi grup teater yang ada di Indonesia, apatah lagi yang kemudian memang diajarkan dalam sekolah-sekolah seni kan adalah aspek internal dari teater itu sendiri. Apa itu keaktoran, apa itu skenario, apa itu penyusunan dan sebagainya. Jadi memang berbeda, maksudku titik tekannya gitu loh, Pi. Gimana menurutmu? Bisa sangat berbeda, tapi bisa mungkin karena sejarah spectatorship yang aku pikirin sejak 2012 tuh ketika lulus tuh tetap berpantulan dari sejarah internal gitu. Soal karena tesisku juga soal itu ya, soal sejarah penonton teater Bandung. Oh. Dan itu jadi akhirnya nggak selesai. Akhirnya jadi karya pertunjukan, memberi ingatan itu. Jadi berbasis arsip. Jadi si aktor lama tuh diundang untuk ngomongin soal sejarah pertunjukan mereka kayak gitu. Terus ditemukan dengan penonton baru. Karena aku bayangkan kan ketika sebuah kelompok teater membicarakan soal ada apa concern terhadap kewargaan tertentu di dalam karya-karyanya, berarti kan dia sebenarnya dia lagi sedang menyapa yang di sana gitu, yang di luar itu gitu. Nah, ketika dihadapkan sama penonton baru kan ada interaksi tuh kayak gitu, jadi berbasis arsip gitu. Bisa nggak di calling atau dia bisa nggak dia melahirkan temuan yang baru kayak Tony Brur kemarin kan dia membawa ngebongkar metodologi payung hitam tuh di Merah Bolong gitu. Jadi dia bikin instalasi gantungan batu yang itu tuh. Terus penonton datang Suruh coba kan? Apa sih teror itu dalam hari ini gitu ketika dia dipertemukan dengan penonton yang sama sekali belum nonton gitu. Kayak gitu-gitu. Itu kan tetap dari internal ke luar kayak gitu. Tetap kalau aku sih berpikir tetap ada ulang alik yang memang terus diperiksa gitu. Ya tapi tetap care-mu kan ke penonton. Ke penonton. Kan? Nah itu maksudku jadi pembeda utama dengan tradisi teater yang ada di grup-grup dan di sekolah seni. Maksudku itu. Kerjamu dan teman-teman kan mensyaratkan dalam tanda kutip itu persoalan-persoalan internal teater udah beres itu. Bener nggak sih ini? Mungkin sama sekali nggak beres, gua tuh nggak beres bang. Kan dapat apa di sekolah seni? Bukan, maksudku kan
keaktoran sudah beres, maka kemudian kita mencari cara artikulasi baru. Boleh nggak cara berpikir begini? Linear ini, linear. Jadi beres dulu internal, orang teater sudah beneran jadi aktor, sudah bisa beneran nata lampu, bisa beneran nyutradarai, baru cari artikulasi pintu keluar baru, ventilasi baru, menyapa penonton baru. Bisa sangat kayak gitu. Atau memang nggak perlu menurutmu cara berpikirku ini? Kalau untuk kalau linear dalam pengertian keterampilan ya, itu ya benar gitu. Iya. Tapi kalau kayak untuk soal genre aku nggak cocok. Oh, ya. Nah, Maksudnya ada orang gitu, memang dia nggak berangkat dari realisme misalnya, tapi dia tetap secara kemampuan keterampilannya gitu mengolah sesuatu tetap oke gitu. Ada itu? Ada. Ada kayak gitu kan. Ya kalau kita misalnya analogin ke seni rupa kan, dia bikin realis atau natural yang belum bisa, terus dia bikin lukisan ala Pollock atau Basquiat kan rusak jadinya. Tergantung pasarnya bang. Oh tergantung. Sejarah kan, misalnya sejarah asli sama ITB kan beda gitu. Abstrak sama realis gitu-gitu kan ada punya penontonnya masing-masing. Bukan penontonnya juga, kayak ya penontonnya masing-masing juga punya kayak dasar pemikiran. Ya basisnya tuh yang beda gitu. Kepercayaan atas pengetahuan yang berbeda gitu, rezim pengetahuan yang berbeda kayak gitu. Tapi maksudku kalau tidak hati-hati kan ya bisa sangat eklektik, terlalu sembarangan gitu ya. Bukan, ke penontonan tadi bisa jadi kalau misalnya aku bikin model kayak pertunjukanmu, terus aku pakai aktor-aktor ya dalam tanda kutip aktor-aktoran nih. Bukankah penonton menjadi tidak puas juga? Justru yang kita sasar biar dia dapat pantulan-pantulan positif dari model penciptaan baru kita ini justru kecewa deh kok teater ini nih, apa ini ya? Gimana? Oh iya, tetap ada ukuran craftsmanship ya. Iya. Tetap itu. Wajib itu ya. Ya dramaturgi bentuk juga penting kan. Pilihan-pilihan juga memang perlu kuat juga kan. Misalnya kemarin yang si Pak Kansumi gitu antara Wail sama John dan lain-lain tuh sangat penonton bisa baca. Mana yang keterampilan sebagai performernya punya disiplin gitu dan dia memang komit atas itu juga kelihatan. Berarti tetap kau hitung itu ya? Tetap aku itu. Enggak kau bertimun pada isu mulu. Enggak lah. Aku juga gelisah sama bentuk bang. Oh, gitu. Misalnya kenapa memilih koordinator latihannya Wail sama si Galih itu dari tari? Karena memang mereka bisa ngebagi keterampilan itu ke yang lain kayak gitu. Bisa ngelatih model juga. Gak mungkin ngelatih sama yang nggak bisa kan. Ya, tetap dipikirin itu, tetap digelisahin lah. Misalnya ini kenapa scenografernya nggak bikin gitu kan, tetap nggak ada tawaran, misalnya tawarannya telat kayak gitu. Jadi aku kadang-kadang intervensinya terlalu jauh sebagai saudara gitu. Karena kan kerja kayak gini perlu sangat mengupayakan inisiatif dari yang lain kayak gitu, tawaran-tawaran. Sehingga saya nggak ngebikin segalanya dari awal sampai akhir detail gitu. Jadi ada tawaran, aku kadang-kadang cuma ngedit gitu, nempatin posisi. Kalau yang terlibat nggak terampil kacau kan? Kacau, kadang-kadang bingung. Udahlah latihan silat aja gitu. Iya. Nah jangan-jangan ini juga yang jadi kendala teman-teman di daerah. Gimana Pak? Ya artinya kan lingkungannya nggak support. Kalau kau kan enak, misal kayak di Bandung atau di Jogja atau Jakarta kan banyak nih teman-teman yang terampil, tinggal yuk kita bikin. Ya cabutan ya. Gimana? Kontrak. Gimana? Iya sih benar. Tapi emang gue sebenarnya pengen memang kerja sama teman-teman di luar Jawa sebenarnya. Punya sejarah teknik apa sih gitu? Yang maksudnya sejarah teater apa sih gitu? Apakah memang semuanya melulu soal teater modern gitu? Apakah sejarah teater yang mereka punya gitu itu bisa jadi landasan penciptaan kayak gitu? Bisa jadi kayak metode yang kita pakai buat penciptaannya sendiri gitu. Jadi dia nggak terlalu memang mengupayakan yang dia nggak bisa kayak gitu dan pengetahuannya nggak ada atau distribusinya nggak jalan. Terlalu mengupayakan apa yang dia tidak bisa.
sementara dia bisa gitu saja satu teknik tertentu gitu. Sebetulnya. Iya kan, bisa dipertanyakan gitu. Maksudku itu kayak asumsiku gitu. Ngapain dia habis-habisan belajar Stanislavski kalau dia nggak nyambung-nyambung, maksudnya. Betul. Itu kan. Sementara dia punya basis Betul. ini. Iya. Lokal misalnya, misalnya. Yang dia ahli di situ. Betul. Menarik juga. Susah juga kan, misalnya memaksakan itu. Atau memang pengennya memang ada ruang ketiga atau teknik ketiga dari dia nggak bisa sampai kepada realisme Stanislavski gitu. Jadinya apa gitu? Kan juga bisa kita posisikan yang kayak gitu. Jadi nggak absolut harus menguasai itu gitu. Tapi apa sih jejak dari situ, proses pembelajaran itu gitu. Jadi apa sih gitu pertemuan itu gitu. Menarik juga ya tawaran. Iya ya. Iya selalu gitu. Menarik itu. Menurutmu perlu untuk konteks kita Indonesia sekarang? Perlu ya, karena teater modern berangkat dari sana kan. Juga memang soal supaya nggak Jawa sentris kan. Apa itu maksudnya? Ya kan sekolah-sekolah seni awalnya kan di Jawa gitu. Diskusi pengetahuan teater modern juga kan di Jawa, meskipun asusannya dari Padang ya, tetap aja dia bikinnya di Jakarta gitu. Siapa Suyatna gitu tetap aja di ITB gitu, terjemahin naskah gitu. Ya. Sementara kan ukuran-ukuran awalnya itu kelihatannya. Gitu. Menarik apa namanya tesismu dan teman-teman ini. Apa model pertunjukanmu dan teman-teman. Tapi aku tetap pesimis, Bek. Dalam pengertian karena kalian pintar. Nah, kalau ketemu dengan teman-teman teater yang nggak pintar, dalam tanda kutip, kan jadi aneh dia. Ya mungkin jangan dipaksain harus bikin karya. Maksudnya tuh Nanti dulu, kan yang terjadi kan begitu sih di Indonesia ini. Isu dulu saya bawa teater tubuh kan, yang teater tubuh awal-awal di kita kan saya lah dulu kan. Teater tubuh semua. Ya kan? Terus Aprijal bikin model-model puisi dia yang dalam tanda kutip gelap itu, gelap semua. Nah, model muncul lagi isu post dramatik, new dramaturgi lah dan sebagainya, post dramatik semua. Dan semuanya kagak beres itu barang. Yang gimana? Menurutmu? Mungkin ya memang ini kita perlu kayak memperkaya proyek-proyek yang berbasis proses. Oh gitu. Kalau kayak produk tuh kayak memang itu ya kan yang menutup kemungkinan kualitas yang lain kan. Oh. Makanya kan sebenarnya di Kabaret Khairil yang aku kuratorin itu berbasis proses. Jadi memang bagaimana sebuah proses yang sedang dilakukan dibuka ke penonton. Terus penonton memang kita mendesain penonton memang berangkat dari apa yang dilihat, nggak dari referensi luarnya gitu. Itu jadi pertemuan pertama itu yang memang memperkaya kemungkinan itu, meskipun secara ya itu ketika dia nggak pinter kan kita harus kayak sabar gitu, kayak prosesnya kayak gimana sih ini orang gitu, dia punya ngebulat ruwet kayak gitu kan memang perlu kayak diurai. Menarik ujaranmu tadi. Jadi kita perlu memperbanyak apa tadi, Bek? Proyek-proyek berbasis proses. Jadi setiap orang atau grup yang terlibat itu mengurailah, mempresentasikan modus penciptaannya. Betul. Dramaturginya. Ya, karena awal-awal ini obrolan sama Heli ya, kenapa Eropa maju sebagai seni kontemporernya? Karena ada proyek-proyek kayak gitu, namanya proyek intervensi dramaturgis gitu. Jadi memang dapur tuh dibuka, terus si orang seniman ini dipertemukan sama siapa. Jadi memang ada tawaran-tawaran baru, juga ada isu baru dari karya seninya gitu. Cara baca baru juga gitu. Jadi si ekosistemnya juga berkembang kan. Dan mungkin bakal jadi sebuah ekosistem gitu. Dan itu iya betul itu hampir tidak ada di kita ya. Betul, makanya kan kemarin tuh dibuka mulai, meskipun tetap ya kayak kalau gua sih pengennya kayak gini gitu, penonton tuh kayaknya kayak gitu. Nah ini dipaksa di sejak awal kita punya dealing sama penonton.
Kalau mau ada tanggapan berangkat dari apa yang dilihat ya gitu. Jangan bawa skema Skema dari luar, sejarah bentuk yang dari luar. Gitu. Jadi memang tugas tugas penonton malah menguatkan si karya seninya kayak gitu. Mengafirmasi. Tugas kita bareng-bareng adalah menguatkan karya seninya. Kalau ini misalnya idenya jelek, tugasnya kita yang nguatin gitu. Gitu. Baik secara isi maupun bentuk ya. Betul. Kayaknya kan dramaturgi bentuk tuh kemarin menjadi soal, kita juga harus mikir dramaturgi bentuk. Gitu. Selain jejaring gagasan dari isu ini tapi bentuk juga harus dipikirin. Itu yang kabaret Hairil gitu ya? Kayak gitu. Itu yang sama Garasi ya? Iya. Yang diinisiasi Garasi. Nah, berhasil nggak itu proyek itu? Berhasil sih. Karena kan setelah itu aku kan ngundang teman-teman yang memang lagi proses. Jadi setelah di situ kan mereka presentasi tuh karya jadinya dan banyak pantulan yang menarik itu, apa yang didiskusikan di tingkatan penonton, terus setelah itu kan diobrolin lagi tuh di majelis dramaturgi. Setelah itu mereka tuh ada yang nyerap, ada yang memang mengafirmasi, ada yang nolak kayak gitu. Kelihatan sih jejaknya kayak gitu. Juga sadar atas posisi Yoning gitu. Misalnya kayak pernah aku ngundang si Densil ya, itu koreografer. Dia sangat fisikal dan membuat koreografi hanya soal kayak gimana sih membuat koreografi dari hubungan tali sama tubuh gitu. Ternyata kan asirannya banyak tuh ketika ngelihat itu tuh. Oh, itu soal Jakarta, keberhimpitan gitu. Tapi dia nggak sadar atas itu gitu. Tapi kan penonton sadar atas itu, berarti kan dia perlu kayak berpikir ulang atas bentuk-bentuk itu gitu. Bisa kayak terus ada yang menyejarkan atau menuliskan sama Kota Gonzo dari Jepang, Osaka, yang dia main pukul-pukulan dan gak punya teks sama sekali dalam pengertian literal gitu. Kayak gitu tuh. Oh, ternyata kalau Kota Gonzo mah soal mengembangkan metode improvisasi dari apa lupa. Nah, sementara si NC dia punya asiran isu yang kuat nih soal Jakarta, soal hubungan di jarak dia sebagai orang Toraja gitu dan kehidupan di Jakarta. Berarti presentasinya waktu itu work in progress ya? Work in progress. Berapa kali presentasi waktu misal kayak proyek Kabaret Hairil misalnya? Satu seniman satu ini sih. Satu kali presentasi. Satu kali presentasi. Nah, fixnya dipresentasikan ulang nggak? Enggak, itu udah tugas dia. Oh gitu. Jadi memang itu buat laboratorium uji coba aja. Oh, laboratorium. Itu tugas pengembangnya, tugas seniman gitu. Nah, oke lah. Ada yang pentas nggak? Ada yang pentas waktu itu? Emang pentas bentuknya? Bukan. Sesudah selesai. Oh, pentas semua. Pentas semua. Pentas semua. Oh, berhasil. Walau-walau. Berhasil ya. Sebagai presentasi mereka berhasil. Si NC kan dia diundang IDF. Oh gitu. Juga memang di tingkatan kuratorial itu kan bukan kuratorial dalam tradisi seni rupa ya, yang udah jadi gitu. Tinggal kita ngasih konteks terus memposisikannya gitu. Ini kan kayak memang pakai kerja dramaturgi, bagaimana kita bersitegang dengan proses yang terjadi gitu, dengan kemungkinan yang lain gitu. Jadi memang modusnya tetap pakai dramaturgi sebagai cara kerja kuratorialnya gitu. Nah itu ada juga dibikin majelis dramaturgi itu ya? Betul. Topik terlibat sebagai apa di sana? Ya sebagai anggota. Anggota yang diinisiasi oleh Teater Garasi. Apa itu majelis dramaturgi? Kau jelaskan dulu biar orang-orang teater se-Indonesia ini paham gitu. Nah, apa itu? Majelis itu kan sebenarnya keroyokan. Jadi ketika jadi kayak kita percaya pada itu ya, bahwa tidak ada ide yang baik dan ide yang jelek. Kalaupun itu jelek, kita bertugas bareng-bareng nguatin itu supaya bagus kayak gitu. Pokoknya itulah tugasnya kolektif, Bang. Jadi ada misalnya setelah beres presentasi, terus keroyokan tuh ditanyakan gitu. Buat semua apa sih gitu. Termasuk pilihan-pilihan bentuk, kita kasih tawaran gitu. Tapi memang di situ kita prinsipnya tidak ada yang either or gitu, nggak ada yang kalau nggak A B, nggak gitu. Jadi berpikirnya sangat spektrum gitu, spektrum. Jadi kita mencoba meluaskan kemungkinan gitu. Jadi tanggung jawab tetap di seniman gitu guys. Berarti harus terbuka sekali ya. Betul. Jadi kita berpikirnya sangat spektrum.
tidak, kamu tuh sebenarnya A atau B sih, kayak gitu enggak, itu dilarang, kayak gitu-gitu. Jadi malah kalau kamu gini, ini B, ini C, ini, jadi terus memperbanyak itu. Masih itu majelis dramaturgi. Terakhir ya pas di COVID awal sih kita bikin kayak pertemuan antar seniman gitu di Instagram. Ini lagi PR untuk notulensi, bikin buku jadi catatan obrolan kita gitu. Proses ya Pak. Belum bubar belum sekarang? Belum, tapi kayak diem wae. Tapi sutradaranya dari Jawa semua, kok nggak ada yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, nah, gimana itu? Itu logistik. Masalah logistik. Masalah logistik. Bukan masalah politik ini, bukan? Bukan. Hah? Bukan. Bukan soal politik kebudayaan. Bukan. Pengennya kan dari kayak kan sempat tuh open call tuh. Jadi edisi pertama Kabinet Hail itu kan yang terundang. Juga ada teman-teman majelis dramaturgi yang pengen uji coba. Yang kedua tuh open call, banyak tuh yang dari luar Jawa. Ketika aku milih ini, aduh duitnya nggak ada kayak gitu. Terus dia mau nggak nanggung sebagian pesawat gitu. Sementara itu sangat realitas produksinya itu subsidi silang gitu. Dia nggak punya funding, makanya ada tegangan itu dan bagusnya kan disadarin ya. Kalau nggak disadarin jadi kayak ada tegangan itu ya, ketidakmerataan. Iya. Oh, jadi bukan soal politik identitas, politik budaya, bukan ini ya, soal logistik semata. Minum baik. Sedang. Luar biasa ya. Masalahnya kan keluar Jawa tuh lebih mahal kan daripada ke Singapura. Iya, angkotnya. Pernah nggak pengen ngundang si Darlen dari Papua itu sulit sekali. Ya pasti lah. Ongkos ke Singapura dengan ke Medan aja sama. Iya. Ya. Nah, ada diksi yang sangat populer nih akhir-akhir ini, dramaturgi itu. Coba Taufik jelaskan dulu, apa itu new dramaturgi itu, ya kan? Yang mulainya itu pas sampai tahun berapa itu? Iya sih. Apa sebetulnya itu, biar paham banyak orang. Ya dramaturgi itu jadi kayak apa? Dia sadar atas jaring gagasan. Dia bukan ukuran-ukuran yang hampir dramaturgi Lehman itu. Lehman ya? Lehman ya lupa. Lessing ya. Ya dia sangat sadar atas jaring ide dan jaring gagasan dari sebuah produksi gitu atau penciptaan kayak gitu. Dia dramaturgi sebagai operating system, dia sadar atas itu, gitu, atas pilihan-pilihan bentuk, berarti dia menentukan juga pilihan-pilihan politik kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah, ada kata new di situ, apa itu maksudnya? The new dramaturgi. Yaitu kayak pos, yang pra-pos, itu kan penamaan kayak gitu aja. Kan ada asumsi seakan-akan baru. Ya, iya, apa yang bentuk yang sudah ada ini udah nggak zaman lagi nih. Maka kita perlu ada. Iya sih, konotasi baru dan lama tuh terlalu tegas ya. Padahal enggak seperti itu sebetulnya. Seperti itu. Mungkin soal soal basisnya nggak gitu aja sih. Bukan soal how to gitu. Iya. Tapi why kayak gitu loh. Oh, not only how to. Not only how to gitu. Kan kayak kalau dramaturgi lama kan kayak buku H5-an tuh kan how to banget kan. Iya. Tapi kan kalau ini ngomongin kenapa kamu pilih itu. Kenapa ya? Mungkin itu ya dasarnya. Apa namanya, arsirannya kemana, terus pantulannya apa, itu semua di misalnya pernah gua ngomongin soal ini yang membeli ingatan proyek itu kan bikin kamar-kamar gitu. Yang di tim ya? Yang di tim tuh. Ini tapi kok teman-teman yang lain tuh jadi kayak prostitusi gitu. Itu kan berarti ada pertanyaan yang ini berarti bentuk gua kurang oke gitu. Salah baca dia. Bisa sesuai dengan intensimu maksudnya. Iya, maksudnya gitu kan. Berarti kan itu nggak sah-sah aja, tapi kan balik lagi ke gue gitu. Apakah tetap mau pakai bentuk itu gitu. Sementara intensimu nggak ngomongin soal prostitusi kayak gitu kan. Kayak gitu kan, dramaturgi kayak gitu. Jadi sadar atas jaringan ide dari sebuah pilihan artistik kita gitu. Nah, dulu dibikin itu memang karena ada kesadaran bahwa kita miskin bentuk ya. Miskin metodologi ya. Miskin metodologi. Iya.
Itu sebetulnya ya. Kalau bentuk kan mau kemana-mana, bejon, Iya, kita iya. juga banyak bentuk. Miskin metodologi. Metodologi, kesadaran metodologi, Misalnya metodologi itu PR kita ya, penting PR ya. di dunia teater kita. Misalnya kalau dulu kan di kampus gua tuh kita baca Stanislavski, review Stanislavski, latihannya ala payung hitam misalnya, lari gitu kan, ada slip-slip kayak gitu kan, Nggak matching sebenarnya. nggak matching kan, maksudnya tuh gimana coba? Oke. Itu miskin metodologi ya. Itu harus di garis bawah itu. Nah, apa namanya, model-model penciptaanmu ini juga lagi bukan lagi ya, memang tren ya sekarang ya, Fik? Mungkin bukan tren, populer ya. Populer lebih kayak memang kayak perlu gitu untuk dicoba gitu. Kalau tren kan kayak konsumerisme banget gitu untuk, tapi kan populer aja sih, populer untuk dicoba. Nggak tahu ya kesadaran masing-masing apa gitu ya. Tapi jadi arus utama nggak di Asia atau di dunia? Enggak juga. Nggak juga sih. Pengaruh utamaan itu ya. Untuk bentuknya dramaturgi gitu. Iya. Enggak juga. Nggak juga. Nah, Mungkin juga itu kebutuhan teman-teman sih ya, kebutuhan setiap seniman ya. Coba sekarang cerita dulu soal pengalamanmu di mana ya? Di Singapura kemarin atau yang di Yokohama? Apa yang topik dapat, kemudian apa wawasan apa yang bisa topik sampaikan ya untuk kita di Indonesia? Ya pertama sih soal apa? Geopolitik seni Asia ya. Ketika ke Yokohama dan ke Singapura tuh segera itu gitu. Ngomongin soal konteks sebuah lokasi gitu. Isunya bukan soal lokal global gitu, bukan soal negara gitu, tapi soal lokasi. Aku nggak paham, jelaskan lebih. Jadi ketika kita ngomongin apa geopolitik sini itu kita nggak ngomongin lagi soal negara. Jadi sebuah lokasi, kota gitu, atau misalnya ini tuh apa tempatnya, daerahnya, lokus nama tempatnya di sini. Gang apa? Ini di Bandar Lampung ini. Bukan, Batu kan luasnya. Apa itu? Mafie gitu. Soal itu gitu, Mafie. Bukan soal Bandar Lampung, bukan soal Sumatera gitu. Jadi ya lokasi tertentu yang spesifik ke lokasi yang lain. Arsiranya apa sih gitu. Terus juga ngobrolin soal apa sih itu kontemporer gitu. Jadi selama ya sampai di terakhir itu 2020 ya. Kontemporer itu jadi bukan soal bentuk gitu. Itu soal conjunction. Soal gimana sih kita mengupayakan titik hubung dengan lokasi-lokasi yang lain, isu-isu yang lain gitu, isu-isu Asia terutama ya. Kontemporer itu bukan soal bentuk, terus soal titik hubung antara satu lokasi dengan lokasi lain. Jadi soal apa ya? Apa sih emergensi sebuah lokasi tertentu dan lokasi yang lain gitu. Emergensi khas dari konteks lokasi tertentu sama emergensi universal di lingkup Asia misalnya. Bahkan isu negara yang puluhan tahun menjadi main utama itu nggak penting lagi ya? Kayaknya nggak penting meskipun laten ya, tetap aja ada representasi ya. Ketika kita ngomongin Asia Tenggara, tetap Singapura misalnya. Awal-awal tuh ini Singapura banyak duitnya juga jago ya ngedesain wacana kayak gitu. Termasuk soal keproduseran tuh sangat didesainnya tuh sangat kelihatan. Sementara kita kan nggak punya kesadaran untuk membangun diskursus itu gitu. Jepang, Malaysia itu sangat sadar atas keproduseran Singapura gitu. Entah itu untuk ngamini neoliberalisme di pertunjukan atau memang itu sebuah strategi politik seni kontemporer gitu untuk mengadopsi profesionalisme sebagai bentuk strategi politik gitu.
Kenapa begitu ya? Dia mengecil itu. Mengecil nggak sih itu? Isunya jadinya? Enggak juga. Enggak juga sih. Karena emang ini ya soal mobilitas juga itu sangat kentara. Maksudnya apa itu? Mobilitas seniman ya, karya gitu. Misalnya gue pernah bilang, Yudi bilang ke gue, karya lu yang cut off dapat kelola itu bukan salah lu, itu salah kita gitu, salah bahwa mobilitas tidak terjadi gitu. Untuk kayak bagaimana sih mendesain ini supaya dibicarakan lebih besar, lebih luas gitu. Kayak gitu. Berarti kan tuh nggak ada perjalanan atas karya itu ke mana-mana kayak gitu. Itu juga isu yang utama. Utama gitu. Makanya ada hibah perjalanan kayak sekarang tuh ASEF tuh. Jadi dia cuma mendanai hibah perjalanan. Oh itu. Mobilitas seniman tuh penting gitu. Terus ada hibah bagaimana misalnya dia nggak punya perlindungan hukum sebagai migran gitu. Ketika tiba di kota lain itu dikasih bantuan hukum gitu. Jadi mobilitas itu penting pas awal-awal masuk tuh. Apalagi wawasan yang kau dapat waktu di Tipam di Yokohama, apa aja yang bisa di share? Itu banyak banget ya, karena soal ekosistem, sustainability gitu, soal keberlanjutan kita tuh. Keberlanjutan sebuah pertunjukan, keberlanjutan seniman, keberlanjutan sebagai lembaga, keberlanjutan sebagai komunitas Asia gitu juga diobrolin terus. Bisa kasih contoh misal kayak keberlanjutan pertunjukan ya, atau grup kayak mana? Itu soal ini ya, soal tanggung jawab kayak negara itu tetap diomongin. Jadi kalau pas menariknya tuh di mereka tuh ketika Session Foundation tuh kan aku keliling seniman, terus aku diundang untuk ikut fokus grup diskusi antar mereka. FGD. Nah FGD-nya itu dipimpin sama Tokyo Metropolitan Theater. Jadi di situ ada penulis naskah, ada koreografer, musik. Nah mereka tuh di situ menuntut ada rekomendasi apa sih yang perlu di masing-masing profesi, kayak gitu-gitu. Maksudnya apa itu? Gimana maksudnya? Jadi setiap profesi itu mereka tuh butuh apa sih? Gitu. Ya. Misalnya, belum ada award buat penulis naskah, belum ada award buat penata lighting. Itu tetap jalan tuh kayak gitu-gitu. Dibikin sama mereka. Dipikirin lah minimal. Dipikirin. Menarik yang gitu-gitu gitu. Terus sadar atas pasar. Apa itu? Misalnya kan ada speed meeting. Jadi kita dikasih 5 menit untuk ketemu kurator festival gitu. Ada itu pertukaran. Kita presentasi, dia ngasih kartu nama. Udah apply. 5 menit speed meeting. Terus ada kita presentasi publik besar gitu. Kadang-kadang ya itu benar-benar promosi. Ada yang kita cepat kritis ini kok jadi kayak terlalu pasar gitu. Ya. Tapi ternyata ketika direkturnya ya memang sedang kayak gini gitu pasarnya. Kayak fair dia ya. Kayak teater fair. Kan awalnya tuh TPM tuh Tokyo Performing Arts Market. Oh, M-nya itu. Awalnya tuh terus mereka mungkin berpikir ulang sebagai lembaga ya. Akhirnya Tokyo Performing Arts Meeting. Jadi lebih ke meeting gitu. Untuk bertemu kan mengupayakan harus ada pergerakan yang mobilitas itu gitu. Kalau positioning kita Indonesia sendiri di mata Asia lah itu gimana? Masih menyedihkan sekali atau enggak ya? Dianggap juga gimana nih? Enggak juga sih. Maksudnya sangat dianggap. Tapi ya itu dia tetap terpusat sama lembaga yang sudah mapan kan. Maksudnya dia punya tradisi jejaring yang bagus juga gitu, dan itu juga kan jadi pertanyaan siapa sih yang punya modal jejaring ini gitu. Untuk di Indonesia ya ada juga kesenjangan itu, representasi itu yang mungkin juga nggak disadarin atau disadarin. Jadi hubungan antar jaring Asia itu tetap baliknya ke satu lembaga tertentu kayak gitu. Ada sentralistik lagi ya? Lagi, meskipun ya mungkin mereka juga nggak tahu gimana cara ngurainya gitu. Tapi sejauh ini sih oke ya. Maksudnya sih teman-teman Indonesia juga punya artikulasi yang cukup kuat di Asia. Di Asia, artinya dianggap juga. Dianggap.
Buktinya pas Theater Lotus Academy itu di Indonesia itu 9 loh. Ya. Iya. Jadi kayak ballroom aja itu, Indonesia ballroom, ngerokok semua, yang lain kan nggak ngerokok ya. Paling Vietnam gitu kan. Kita tuh beres workshop langsung pada keluar ngerokok gitu. Teman-teman kamu aja tuh, kenapa sih Indonesia itu selalu kumpul bareng gitu? Ada gitu. Itu karena memang ya kelihatan kan juga banyak festival yang baik ya. Ya. Masih punya di Jakarta juga karena. Nah, obrolan-obrolan kita ini kan sebelum kita mulai tadi sempat ku sampaikan kan obrolan-obrolan kasta atas ini. Ini apa namanya, baik untuk infrastruktur teater di Indonesia. Maksudku ada kesenjangan sekali antara mulai dari skema berpikirmu, model bentuk penciptaanmu, kemudian dan lain sebagainya dengan yang terjadi di daerah-daerah. Itu gimana menyikapinya menurut? Ya itu juga perjalanan gue sih. Misalnya kayak ketika di EDF ya, ada banyak lamaran kayak dari Banten kayak gitu loh. Jadi memang pelosok-pelosok. Terus diskusi kultural ada menyebutkan kayak gini, ya kita juga nggak bisa maksain toh gitu, malah bakalan merusak ekosistem dia sebagai dari tradisi gitu loh. Kadang emang kayak gitu ya gitu, bahwa memang seni pertunjukan kontemporer itu memiliki kota-kota besar kayak gitu. Oh, pertanyaan itu apa emang kayak gitu ya gitu, bahwa memang mengganggu juga itu ya? Oh, mengganggu juga. Kok kayak gini ya desain kuratorial? Karena kan gue miskin pengalaman ya, miskin juga pengetahuan atas apa geopolitik seni kayak gitu gitu. Tapi juga aku berpikir enggak juga gitu. Bahkan sekarang tuh aku sempat ngobrol sama teman si Komar tuh. Gue tuh Komar juga sama, pengen keliling Indonesia malah gitu, ketemu sama teman-teman Indonesia di luar Jawa gitu. Ya, malah, ya. Kan ada kecenderungan gini loh, Bik. Bahasa mudahnya apa namanya, teater itu kalau nggak hati-hati kan dengan bentuk-bentuk yang kontemporer ini kan menjadi elitis ya. Gimana itu? Ya elitis tuh selalu kita bicarakan. Nah, kita sadar atas elitisme itu gitu. Ya. Ketika ngomongin kontemporer, ya pasti elit gitu. Pasti itu konsekuensi lah sebenarnya. Iya sih konsekuensi. Iya. Kita ngomongin apa lingkup kecil gitu, tapi dia punya hubungan yang banyak gitu di jaringan banyak. Selalu kayak gitu ngobrolnya, kadang-kadang apakah ini sebuah pembenaran atau apa gitu ya. Aku juga sering gitu. Sementara kan kasusku tekanannya di spectatorship gitu, soal kewargaan itu. Kewargaan kan ngomongin soal massa, orang banyak gitu. Apakah benar seni kontemporer enggak mengejar orang banyak itu gitu? Iya. Aku tetap selalu diskusi soal itu sih. Apakah memang elitis ya, harus elitis kayak gitu ya? Atau memang populerisme gitu itu malah juga punya peluangnya sendiri gitu. Karena kan gua cultural studies ya. Kayak gitu kayak punya resistensinya sendiri gitu. Punya apa? Potensi resistennya sendiri gitu. Makanya tuh lagi mikirin bikin ini sih, platform pseudo entertainment. Apa itu? Jadi kayak kan banyak tuh sekarang tuh berpikir kita tuh nggak bisa lewat seni untuk menyadarkan orang lain. Udah kita pakai entertainment gitu. Jadi berpikirnya tuh mungkin yang dibutuhkan orang-orang warga tuh bukan seni tapi aspek pleasure kan. Oke, kita pintu masuknya lewat pleasure yuk gitu kayak gitu. Ini lagi membayangkan gua bikin kayak platform soal ngomongin mengolah pleasure gitu untuk apa itu, jadi semacam kayak jembatan ya antara elit dengan betul gitu ya, sama kayak massa gitu. Kalau kayak kau dan teman-teman di majelis dramaturgi misalnya atau dengan teman-teman garasi nggak coba cari benang merah atau jembatan maksudku tadi, kesenjangan dalam tanda kutip cara berpikir ini dipikirin sih sebenarnya. Tapi mungkin belum radikal ya, maksudnya tetap kita berpikirnya lewat publikasi gitu, publikasi wacana, misalnya lewat catatan atau lewat strategi kabinet Heril yang memang itu buat penontonan juga, laboratorium penontonan gitu. Tapi kan tetap penontonnya ya penonton teater garasi kan gitu. Ya mungkin
gak bisa juga dipikirin sama si majelisnya, tapi mungkin sama setiap seniman ya. Bingung juga kalau mungkin tanggung jawabnya ke sana ya majelis. Tapi karena PR-nya juga memang banyak, belum sampai sana sih. Ngomongin sebagai apa majelis 57 juga kan masih PR juga gitu. Ya mungkin teman-teman juga ada yang ketika ngomongin kekeluargaan gitu, kayak Sitian tuh kan juga ke sana ya. Dia yang terakhir tuh apa ya, yang di pinggiran sungai kayak gitu. Apa namanya? Kau nonton semua nggak yang di PTN kemarin? Ya enggak, gua nggak diundang. Oh, nggak nonton semua? Nggak nonton kan, cuma sampai FGD aja. Gimana menurutmu pertunjukan di Republik ini? Hah? Wait. Nggak nonton gua, yang mana? Enggak, ya, yang lain-lain lah. Dari skema berpikirmu ya, Bu. Gimana menurut? Bosan kau ya? Hah? Bosan kau melihat bentuk-bentuk pertunjukan yang ada di Indonesia? Gua tuh bosan kalau gua tuh kan sebenarnya pecinta realisme ya. Suka gitu. banget sama keterampilan teknik keaktoran tuh. Kalau udah nemu aktor yang bagus tuh, waduh, suka Ngeri banget. ya, asik Oh, ya? asik banget. Kalau udah jelek, gua tuh malas ngedumel. Oh. Makanya kadang-kadang gak sekalian nonton. Takut ngedumel gua. Tapi kalau oh aktornya ini, gua sangat suka. Jadi menurutmu sekarang ini banyak ngedumel kau? Hah? Dia Ngelihat, banyak ngedumel. ngelihat ini untuk bentuk teater tubuh dalam tanda kutip gimana? Apa respon lu? Kadang ngedumel ya. Ngedumel ya. Apa problem mereka itu? Itu metodologi. Metodologi. Ya kan misalnya Secara dramaturgi bentuknya oke nggak menurut? Enggak juga ya. Itu misalnya itu kan bahasa istilah teater tubuh tuh sangat ini ya. Sangat gitu, cepat banget dipakainya gitu. Muncul dari misalnya Sardono, Babe, terus akhirnya semuanya pakai gitu. Sementara nggak meriksa teater tubuh gitu. Apa itu gitu. Sementara kan di luar tuh Physical teater disebut. physical teater gitu-gitu. Afijal sendiri nggak mau disebut teater tubuh kan, saya teater bahasa gitu. Itu kan maksudnya perbedaan-perbedaan kayak itu kan perlu di ini ya diurai benar. diurai. Makanya kan kalau tekanannya produk terus gitu, itu nggak pernah terurai gitu. Betul. Makanya perlu diskusi soal itu, kayak atau perlu workshop kita ngebaca itu lagi gitu. Makanya si Sasana Skenografi itu pengen kesana nih. Jadi ngebaca tradisi skenografi mungkin dari Rigito atau dari apa realisme gitu. Oh, kita ini masih tekanannya banyak produk ya. Produk, sementara Macet diskusinya. diskusinya macet. Minimal ini bukan jadi banci diskusi ya maksudnya. Iya. Tapi untuk kita jadi ekosistem itu ya. Kan ini bagian dari ekosistem juga kan. Begitu produk udah jadi kan orang kritik juga marah ya. Marah. Banyak kan, ngomong dong pas teater tubuh tuh. Enggak gitu kan. Emang gitu aja gitu. Udah capek. Udah. Maksudnya udah nggak bisa diomongin lagi. Gua nggak bisa ngomong. Oh iya. Dan masih seperti itu ya model kita ya. Itu perlu digarisbawahi katamu tadi itu ke proses itu. Proyek yang ke proses. Ya adalah dikit-dikit uji cobanya di PTN kemarin kan, tapi justru nggak berhasil. Oh gitu ya. Iya. Ya begitu presentasi proses kreatif modus penciptaan mengeri-ngeri. Nah eksekusinya bubar. Ya itu yang kita. Karena nggak ada katamu kayak di majelis dramaturgi tadi. Iya, dramaturgi bentuk. Oh, iya mestinya ada. Iya itu. Itulah tugas kurator ya. Betul. Dan penonton mesti ada presentasi work in progress mestinya ya. Betul. Ya. Betul. Nah itu kan tidak ada. Ya kan jadi kayak nggarapnya barang jadi kan. Yes. Ada barang jadi. Percuma isu evakuasi itu berat-berat nggak tercapai barangnya. Jadi pertunjukan tuh nggak cocok pakai tradisi kuratorial seni rupa kayaknya ya. Iya. Karena dia terus berjalan gitu loh. Sementara kan seni rupa lukisan bawa tempel gitu. Tinggal di display, politik display itu terus kasih konteks kan gitu. Dibingkai sama kalau. Tapi kan kalau pertunjukan tuh dia bisa kayak diganggu gitu. Betul. Loh. Ada tegangan-tegangan yang terus berlangsung kan dalam proses ya. Ada keringat gitu di situ. Oke. Berarti kalau terakhir belum ini. Oh belum. Terakhir apa
saran-saranmu, Bik. Arahan-arahanmu untuk mujahid-mujahid teater yang ada di Republik ini, wawasanmu. Gue nggak bisa ini, Jangan sungkan-sungkan. nggak bisa ngasih saran apa yang belum pernah gue lakuin. Pertama, baca sejarah sendiri gitu. Terus jangan berat geser pantat. Misalnya kayak kalau ruang kosong di teater nggak ada, lu isi deh gitu. Dalemin gitu. Misalnya kayak yang nulis nggak ada, lu isi gitu. Atau produser nggak ada, lu isi. Pimpinan produksi nggak ada, lu isi gitu. Kayak rela untuk membelah diri gitu atau menggeser gitu. Politik menggeser pantat gitu penting. Karena kalau nggak gitu nggak jalan tuh gitu. Nggak juga. Tapi di sisi lain dengan cara ngegeser itu juga nggak. Kalau kita nggak sadar atas menciptakan seorang yang bisa nyimpan di situ gitu, si ekosistem nggak jadi tuh, tetap aja kita lagi gitu. Tapi juga ya gitu, kalau misalnya penata artis nggak ada di kelompok lu bikin gitu, bikinnya itu bisa kayak ngundang seseorang untuk workshop gitu, atau memang kita datang ke orang itu gitu untuk kayak ngobrol lah kayak gitu. Jangan diam aja sih, jangan berat pantat. Gitu. Iya. Saranmu ya. Iya. Oke, aku garis bawahi lagi kelemahan paling mendasar kita teater di kita saat ini menurutmu itu adalah kelemahan metodologis ya. Betul. Oke, kelemahan metodologis, kemudian bentuk-bentuk kerja, program-program atau proyek-proyek harus lebih banyak diarahkan pada proses ya, Rick, bukan kepada produk, sehingga ada dialektika lah dalam bahasa kerennya itu dalam sebuah karya ya, Rick, ya. Ya, itu penting sekali. Mudah-mudahan ini bisa disimak oleh para rekan mujahid teater sekalian. Thank you, Bik. Thank you, Bik. Mas Abang. Ya. Demikianlah teman-teman Lampung Kultur sekalian, lontaran-lontaran pemikiran dari salah satu anak muda yang paling cemerlang di urusan teater di Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan obrolan ini bisa dimengerti, kemudian diambil hikmahnya yang sebanyak-banyaknya oleh para rekan mujahid teater sekalian. Jangan keras kepala, jangan merasa udah keren. Jadi kita harus sama-sama belajar biar lebih keren lagi. Thank you. Thank you. Jumpa lain kali.